udara yang masuk. Buang nafas, rasakan udara yang keluar. Itulah yang disebut dengan latihan STOP untuk membuat kita rileks, untuk membuat kita lebih tenang dalam menghadapi pelajaran, gitu ya. Buat pemanasan ya, supaya tidak tegang ya, Bu Guru punya permainan atau kuis singkat. Kuis ini terdiri dari 10 pertanyaan ya. Bu Guru yakin kalian itu pandai semuanya, bisa menjawab semuanya. Kuisnya tidak susah-susah. Nah, untuk yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, Bu Guru berikan poin ya. Poin itu nilai. Jadi satu pertanyaan, kalau jawabnya betul, poinnya adalah 10. Ya, siap? Siap apa belum? Ya. Oke, ya, baik. Perhatikan benda yang ada di tangannya Bu Guru. Benda apakah ini? Tabung. Benda tabung. Tabung, betul sekali. Benda yang ada di tangannya Bu Guru ini namanya bangun ruang tabung. Iya, Bu Guru berikan poin 10 untuk Reva. Lanjut berikutnya. Bangun ruang tabung ini ternyata kalau kita buka itu ada beberapa bangun datar ya. Kalau sudah terbentuk seperti ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Coba, ada yang bisa menyebutkan bangun datar apa saja? Ya, Alfira? Lingkaran dan persegi panjang. Ada berapa lingkarannya, Alfira? Ada 2. Iya, betul sekali ya. Bangun tabung memiliki berapa lingkaran tadi? 2 dan 1 persegi panjang. Iya. Alfira, Guru dengan alas tabung. Siapa yang berani? Ya, Asia sini ke depan. Ya, tunjukkan kepada teman-temanmu. Mana yang disebut dengan bidang alas? Ini. Ya, betul ya? Bidang alas yang ini ya. Ya, terima kasih Asia. Tinggi itu 20, tidak ada yang 30 ya. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Bu Guru tanya, apakah kalian suka dengan kuis yang Bu Guru berikan? Suka. Oke, kalau sukanya itu di bagian yang mana? Bagian mana yang kalian suka? Di bagian yang bisa saya jawab. Oh iya, di bagian kuis yang bisa dijawab. Karena kalau tidak bisa menjawab, rasanya kesel ya. Ih, temanku itu yang bisa jawab, kok saya tidak bisa gitu. Nah, kalau Bu Guru nanti di pembelajaran yang lain memberikan kuis ya, memberikan kuis atau permainan. Menurut kalian, kuis yang seperti apa yang harus Bu Guru berikan? Atau ada saran yang membuat kalian itu senang? Apa? Kuis yang bagaimana ya, Hafiz? Kuis yang mudah. Kuis yang mudah. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam lagi apa itu luas permukaan tabung ya. Nah, kalian bisa membaca di buku paket kalian halaman 125, terus di buku LKS kalian ada di halaman 18. Kemudian nanti Bu Guru beri materi tambahan. Nanti Bu Guru bagikan satu persatu ya. Ini adalah berisi tentang materi luas permukaan tabung. Nah, nanti kalian mencari dulu apa sih luas permukaan tabung itu sebetulnya ya. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, nanti kalian menuliskan di sini di sticky note ya.
tinggal dikalikan 7 ya. Iya. Nah, 7 bawah dengan 7 yang di sini bisa diapakan supaya Coret. iya, bisa dicoret. Seperti itulah saya mengapa pakai 22/7. Nah, kalau pakai yang 3,14 bagaimana? Yang dicopot ada kelipatan 7. Iya, yang jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Iya, begitu Mas Java. Jelas Mas Java? Iya, untuk lebih lebih meningkatkan pemahaman kalian lagi ya, Bu Guru ada beberapa, ini ada 2 benda berbentuk tabung. Nah, ini kaleng wafer tapi tidak ada isinya ya. Ya, ini juga berbentuk tabung, sama kan? Sama. Ya. Bu Guru minta bantuan dari kalian untuk mengukur diameter atau jari-jarinya. Yo, siapa yang bersedia? Oh iya, Mbak Dita, silakan. Penggaris ya. Ya. Berapa diameternya? Cara mengukurnya bagaimana? Kasih tahu ke teman-temannya. Ayo, teman-temannya perhatikan. Ayo. Iya, dari 0 ya. Berapa Mbak Dita? 15 itu diameter apa jari-jari? Diameter. Oke, silakan duduk. Tadi toples wafer punya diameter berapa Mbak Dita? 15 cm. Nah, kita cek di sini. Kalau diameter 15, berarti tadi bagaimana cara menentukan jari-jarinya? Dibagi 2. Dibagi 2. 15 dibagi 2. Berapa? 7,5. 7,5. Nah, 7,5 ini kelipatan 7 apa bukan? Kelipatan 7 apa bukan? Bukan. Nah, kalau kelipatan 7 kan ditambah-tambah 7 terus ya. Dari 7 terus ditambah 7 berapa? 14. Kalau 7,5 berarti kelipatan 7 bukan? Bukan. Maka bagaimana menggunakan pi-nya pakai berapa? 3,14. Nah, tingginya tadi belum diukur ya. Kita nyoba hitung luas permukaan dari kaleng wafer ini. Siapa coba yang mau? Tidak mau? Mau nggak? Berani ya? Sini. Nah, diukur tingginya dari atas sampai ke bawah. Berapa? 12. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Tingginya, kalau tinggi disimbolkan dengan huruf apa kalau tinggi? T ya. T-nya 12 cm. Oke, kita sudah dapat jari-jarinya, sudah dapat tingginya. Kita masukkan ke luas permukaan. Rumusnya apa tadi ya? 2 kali R dikali betul, dikali salah, harusnya dikurung. Di sini apa? Terus tambah sini oke, pinter. Yuk masukkan sini apa? 2 kali pi-nya kamu berapa tadi? 3,14. Terus dikali berapa jari-jarinya? 7,5 dalam kurung sini 7,5 terus ditambah 12. Oke, kita hitung ya. Ini kan ada koma ya. Kalau disusun kita jangan pakai koma dulu, nanti aja komanya dipikir belakangan ya. 314 kalikan 2. Ayo bareng-bareng sini. 6. Lihat di belakang koma ada berapa angka? 2. T
15-nya ini diberi koma juga. Biar sama-sama punya koma. Berarti koma berapa di sini? Biar tetap menjadi angka 12. Koma 0, pintar. 0 ditambah 5? 5. Tulis di sini. Nah, komanya sudah urut ya. Tinggal diurutkan saja komanya. 2 ditambah 7? 9. Terus ini? 1. Hasilnya 19,5. Nah, tinggal dikalikan ini. 19,5. Tidak usah dipelihara. Pengen maju? Saya bisa itu maju saja. Hasil dari luas permukaan toples tadi ya ada 918,45. Ya, apakah kalian makin paham dengan menghitung luas permukaan tabung? Oke, baik. Bu Guru ulang sedikit ya. Bagaimana tadi menghitung luas permukaan? Rumusnya apa tadi ya? 2 kali R dalam kurung R tambah T. Satu lagi. Bagaimana cara menentukan I? Kalau yang kelipatan 7 pakai ya 22. Kalau yang bukan kelipatan 7 pakai 3,14. Kalian sudah duduk di masing-masing kelompok kalian. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada persoalan seperti ini. Untuk membuat sebuah patung, seorang pengrajin itu butuh sebuah batang pohonnya. Batang pohonnya itu berbentuk tabung. Nah, batang pohonnya itu punya diameter 14 cm dan tingginya 18 cm. Coba kalian hitung berapakah luas permukaan dari sebuah batang pohon tersebut. Ayo, cepet-cepetan. Oh iya, kelompoknya Reva 1100 cm persegi. 1100 cm persegi. Punya 2 pertanyaan lagi, tapi kali ini dikerjakan dengan kelompok kalian ya. Salah satu menulis, yang lain ikut memikirkan. Jawabannya 2 kali. Buktinya pakai berapa? Tidak apa-apa. Yang lain memperhatikan, ayo. Terima kasih Iduri. 1112. Betul ya? Betul. Oke, ya, tepuk tangan buat Bu Guru. Minta tolong Hafiz, tolong kumpulkan hasil dari perkelompok. Terima kasih Hafiz. Ya, oke ya. Selanjutnya bekerja secara mandiri. Iya, ada diketahui, ditanyakan, bawahnya lagi. Ya, terima kasih Sehur. Setelah kalian berdiskusi, kemudian mengerjakan soal secara mandiri, nah, selesai sudah pembelajaran kita mengenai luas permukaan tabung. Nah, tapi sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ada, mari kita refleksikan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Apakah bagian yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Berikutnya, tadi kan kalian sudah mempelajari apa itu luas permukaan tabung. Nah, sekarang coba jelaskan luas permukaan tabung itu apa? Gabungan dari berapa bangun datar ya? 3. Jadi pertama menghitung luas apanya dulu? Luas alatnya dulu. Terus ditambahkan luas tutup. Iya, lingkarannya ada berapa ya? Ada 2. Setelah
3,14. Kalau pakai 22/7 itu yang bagaimana? Yang kelipatan Yang kelipatan 7. Kalau pakai yang 3,14 yang bukan yang bukan kelipatan 7 apanya? Apanya yang bukan kelipatan 7? Jari-jari atau diameternya. Oke. Menurutmu apakah penting kita mempelajari luas permukaan tabung? Iya, ini sudah kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari ini? Apa yang menurutmu itu menantang? Apanya ya? Soalnya, terus apanya? Apanya itu yang panjang soalnya? Penjelasannya? Kalau dari segi rumusnya tidak ada tantangannya. Tidak hafal begitu? Oh, hafal, iya. Tapi paham ya? Paham rumusnya ya? Paham. Apa itu P, R, dan T begitu paham? Oke. Kalau yang R itu apanya sih? Ya. Kalau yang D? Terus ada simbolnya T itu apa? Jari-jari itu berapanya diameter? Setengah, pinter. Oke. Terus supaya belajarmu makin memuaskan dan makin bagus, kamu itu harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus rajin belajar. Selama ini apakah sudah kalian lakukan? Belum. Nanti setelah dari sini niat dalam hati untuk rajin belajar. Gitu ya? Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai luas permukaan tabung? Berarti semuanya sudah paham? Jelas ya? Oke, Bu Guru tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSE digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi supaya guru dapat membuat keputusan-keputusan yang berorientasi kepada kebutuhan murid, yaitu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Perasaan saya pada saat merencanakan pembelajaran sosial dan emosional ini adalah sangat bersemangat dan merasa tidak sabar untuk mempraktekannya. Namun, di sisi lain juga ada kekhawatiran apabila pembelajaran sosial dan emosional yang sudah saya rencanakan tidak berhasil. Namun, ketika melaksanakannya, saya merasakan adanya proses kolaboratif antara saya dengan murid sehingga tujuan PSE ini dapat terlaksana, yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi yang menarik perhatian dan perhatian yang mendorong terjadinya proses belajar. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi PSE ini adalah murid dapat merasakan dan mengenali dengan jelas emosinya saat itu, sehingga murid dapat memberikan nama terhadap emosinya. Ini terlihat ketika saya memberikan nama terhadap emosinya. Ini terlihat ketika saya sebagai guru menanyakan perasaan siswa melalui pohon emosi. Murid dapat menyebutkan emoji yang menunjukkan emosi mereka saat itu. Ketika melakukan teknik STOP, teknik yang sederhana, dapat digunakan untuk merendahkan ketegangan. Latihan yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran ini ampuh mengembalikan fokus untuk membangun fokus pada pembelajaran selanjutnya. Pada saat mempraktikkan latihan bernafas dengan sadar, sebetulnya kita sedang mengingatkan tubuh untuk menarik nafas secara lebih panjang dan dalam.
Karena dalam kondisi tertekan atau stres, kita cenderung menahan energi dalam tubuh, terutama pada tubuh bagian atas. Pada saat menarik dan membuang napas panjang, kita melepaskan ketegangan dan mengaktifkan saraf parasimpatik sehingga tubuh berada dalam fase istirahat dan mencerna yang akan meredakan ketegangan, memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Murid akan merasa lebih tenang. Kondisi tubuh yang lebih tenang akan membantu murid untuk fokus kembali pada pembelajaran. Rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya adalah dengan terus melatih penggunaan teknik STOP dengan siswa tidak hanya pada awal pembelajaran, namun pada saat pembelajaran inti atau peralihan ke pembelajaran selanjutnya.